Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga siap untuk belajar. Bertemu kembali bersama Pak Zai dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, anak-anakku, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di bab yang kedua. Namun sebelum itu, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu tentang materi mari mengenal kitab-kitab Allah. Biar lebih semangat, yuk kita coba tepuk-tepuk dengan tepuk yang sudah Pak Aziz siapkan. Siap ya? Sebutkan nama-nama kitab Allah. Dimulai dari Nabi Musa. Kitabnya Taurat. Nabi Daud, kitabnya Zabur. Nabi Isa, kitabnya kitab Injil. Nabi Muhammad, kitab terakhir Al-Quran. Yes. Nah, itu tadi tepuk yang sudah Pak Zai siapkan untuk anak-anakku. Insya Allah dengan tepuk tersebut lebih mudah untuk menghafal nama-nama kitab Allah ya. Nah, selanjutnya silahkan anak-anakku perhatikan video berikut ini untuk lebih memahami materi yang akan kita bahas. Silakan duduk yang rapi, siapkan juga bukunya, dan selamat menyaksikan. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi di bab yang kedua, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah dan juga Rasul yang menerimanya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman artinya percaya dan yakin. Beriman kepada kitab Allah artinya kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya atau seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Dalil tentang beriman kepada kitab-kitab. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Kitab itu mengandung kebenaran yang harus kita jadikan pedoman sebagai hamba Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman di dalam Al-Quran, manusia itu dahulunya umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Nah anak-anakku, berikut ini Pak Aziz sampaikan tabel tentang ringkasan nama-nama kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil
yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah kitab suci Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya anak-anakku, yuk kita bahas lebih dalam masing-masing kitab tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dari Allah untuk membimbing kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu." Sungguh, kamilah yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Isi pokok di dalam kitab Taurat terkenal dengan sebutan Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan tersebut adalah: yang pertama, bersaksi bahwa Tuhan Maha Esa. Kedua, tidak boleh menyembah selain Allah, termasuk kepada berhala dan patung. Ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Keempat, hari Sabtu atau mereka sebut dengan Sabat adalah hari besar umat Yahudi. Oleh karena itu harus disucikan. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua. Yang keenam, dilarang membunuh sesama. Yang ketujuh, dilarang berzina. 8. Dilarang mencuri. 9. Tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan 10. Dilarang mengambil istri orang. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk dari Allah untuk membimbing kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah kitab yang melengkapi isi dari kitab Taurat atau melanjutkan kembali syariat dari Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini banyak berisi puji-pujian, zikir, nasihat, dan juga hikmah. Nabi Daud alaihissalam sendiri juga diberikan berbagai macam mukjizat untuk lebih meyakinkan umatnya. Di antaranya adalah beliau mempunyai suara yang merdu, dan beliau juga mampu melunakkan besi dengan kedua tangannya untuk dibuat sebagai baju perang dan juga senjata. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dari Allah untuk membimbing kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yakni Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan juga sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang terakhir dari Bani Israel. Kitab Injil adalah kelanjutan dan juga meluruskan kembali pesan-pesan yang ada di dalam Taurat, seperti hukum di hari Sabat dan juga hukum-hukum lainnya. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah untuk mengingatkan kembali kaumnya tentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun, kedatangan Nabi Isa tidak disambut baik oleh kaumnya, dan malah beliau dihasut sebagai perusak ajaran agama Nabi Musa, sehingga akhirnya beliau diburu dan akan ditangkap oleh tentara Romawi. Akan tetapi Allah menyelamatkannya dan menaikkannya ke langit.
Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai kitab suci karena sampai sekarang Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia. Al-Quran masih terjamin keasliannya dan dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran artinya bacaan. Secara istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Tidak ada nabi setelahnya dan juga tidak ada kitab suci lagi setelah Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira pada malam 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan berbagai ilmu pengetahuan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara hikmah beriman kepada kitab Allah adalah kita mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Kita belajar dan memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Kita juga meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup manusia. Kita juga selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan benar dan juga kita memahami bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Dan yang terakhir, kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Nah, itulah pembahasan kita tentang mengenal kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya Pak Z akan sampaikan tugas hari ini. Silahkan anak-anakku menulis kembali nama-nama kitab-kitab yang Allah turunkan dan juga para rasul yang menerimanya. Tulislah dengan tulisan tangan yang rapi dan jelas ya. Kemudian difoto dan dikumpulkan di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan anak-anakku. Di teladan semua anak itu hebat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekolah Teladan bil uswati mumtaz. Nah, bagaimana anak-anakku? Video yang sudah anak-anakku saksikan mudah dipahami bukan? Insya Allah anak-anakku semuanya pasti bisa. Nah, setelah ini anak-anakku bisa membuka kembali buku PAI yang sudah anak-anakku bawa, kemudian dibaca sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anakku bisa juga mengerjakan soal-soal latihan yang ada di dalam buku ya. Dan selanjutnya silahkan juga mengerjakan tugas yang sudah Pak Z siapkan. Selamat belajar anak-anakku, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum